Presiden Jokowi sampai saat ini belum menunjuk siapa yang akan menduduki posisi Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP dan Menteri Sosial setelah ditinggalkan Edi Prabowo dan Juliari P. Batubara karena terjerat kasus korupsi. Reshuffle kabinet sebenarnya bukan isu baru. Sebelum mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Edi Prabowo dan Juliari P. Batubara, isu perombakan kabinet sempat santer berembus. Reshuffle kabinet sempat jadi perbincangan hangat seusai viralnya video yang menunjukkan Jokowi sedang gusar dan memarahi para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Melalui video tersebut, Jokowi dianggap memberikan sinyal bakal merombak kabinetnya. Ini dilakukan karena dia kecewa dengan performa para pembantunya di periode kedua tersebut. Jokowi juga menyampaikan bisa merombak kabinetnya kapan saja. Di berbagai kesempatan, Jokowi mengatakan ia tak memiliki beban jika akan menata ulang kabinetnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan memiliki dasar dan pertimbangan sendiri dalam menilai dan memperhitungkan kinerja para menterinya. Namun hingga saat ini, reshuffle kabinet itu masih sebatas wacana. Sejumlah kalangan menilai cepat atau lambat Jokowi akan mengocok ulang kabinetnya. Mantan wali kota Solo ini bolak-balik menyatakan kinerja sejumlah menteri tak sesuai ekspektasi. Selain KKP dan Kemensos, Jokowi bisa jadi juga sedang menimbang kementerian mana saja yang akan ditata ulang. Selain itu, Jokowi mungkin sedang melakukan negosiasi dengan sejumlah partai politik yang menyokongnya. Sebab meski bolak-balik menyatakan tak ada beban, Jokowi tetap harus berbicara dan mendengarkan suara parpol saat akan merombak kabinetnya. Jokowi harus menimbang dengan matang sebelum menentukan pilihan. Ini juga dilakukan agar kinerja jajaran menteri barunya tak mengecewakan dan sesuai harapan. Sejumlah politisi menyebut Presiden Jokowi kemungkinan akan mengumumkan reshuffle kabinet akhir bulan Desember ini. Reshuffle akan dilakukan setelah pilkada serentak digelar. Jika melihat berbagai kekecewaan yang dilontarkan dan kebutuhan pemerintah menghadapi pandemi dan resesi ekonomi, Jokowi sebaiknya memang harus segera melakukan reshuffle. Minimal mengisi 2 kursi menteri yang kosong akibat tersangkut kasus korupsi. Apalagi Kemensos menjadi salah satu kementerian yang memiliki peran penting dalam penanganan dampak pandemi. Selain itu, reshuffle kabinet juga menjadi momen penting guna memaksimalkan kinerja pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Pasalnya, masa efektif pemerintahan Jokowi diprediksi hanya tinggal 2 atau 3 tahun lagi. Karena setelah itu, parpol dan para menteri yang berasal dari parpol akan sibuk mengurus pemilu. Tahun pertama periode kedua pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan berat, mulai dari pandemi hingga resesi ekonomi. Untuk itu, perombakan kabinet harus memprioritaskan performa dan kinerja guna pemulihan ekonomi yang terdampak virus corona dibanding pertimbangan dan hitung-hitungan politik. Kompetensi menjadi pertimbangan utama orang-orang yang akan ditunjuk menjadi menteri, bukan sekedar bagi-bagi kursi. Setelah penetapan tersangka Menteri Sosial atau Mensos Juliari P. Batubara oleh KPK, PDI Perjuangan menilai pihaknya masih punya stok untuk posisi Mensos. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menilai PDIP memiliki 5 kader yang mumpuni untuk menggantikan Juliari sebagai Menteri Sosial. 2 diantaranya yakni Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini dan mantan Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat. Adapun nama Eriko Sotarduga yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Syukur Nababan dan Komarudin Watubun yang keduanya adalah anggota DPR RI. Selain nama-nama tersebut muncul juga nama Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo. Rudi dinilai memiliki hubungan kedekatan dengan Presiden Jokowi dan berpotensi mengisi jabatan Menteri Sosial. Namun Basarah melanjutkan, kewenangan untuk mengusulkan nama calon menteri di internal partai merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sesuai amanat ADART partai. Wakil Ketua MPR RI itu meminta semua pihak menunggu keputusan Megawati untuk mengusulkan nama calon Menteri Sosial pengganti Juliari P. Batubara kepada Presiden Jokowi.
Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memberi jawaban terkait ramainya isu dirinya bakal diangkat untuk menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari P. Batubara. Kabar itu pertama kali disampaikan oleh PLT Ketua DPD PSI Surabaya, Yusuf Lakaseng, dalam acara tasyakuran kemenangan pasangan Eri Cahyadi Armuji pada Pilkada Surabaya Minggu 13 Desember 2020. Menanggapi isu tersebut, Risma memilih jawaban diplomatis. Risma mengaku sejauh ini belum ada komunikasi terkait itu. Selain itu juga belum ada tawaran apapun terkait jabatan menteri. Apalagi menurutnya saat ini Pilkada 2020 juga belum selesai. Apakah tawaran kursi menteri lain? Jawaban Wali Kota Surabaya 2 periode itu tetap diplomatis. Dia tak menjawab gamblang terkait kursi menteri kepadanya. Menurut Risma, meski nanti ada tawaran untuk itu, dia akan istikharah terlebih dahulu. Dia mengaku akan menilai diri dulu sanggup atau tidak. Meski dianggap rekam jejaknya sudah mapan, Risma mengaku perlu menimbang diri. Risma tidak mau berandai-andai dan memilih menyerahkan keputusan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nama Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo juga ikut mencuat sebagai pengganti Juliari. Namun, Rudi mengaku belum mendapatkan tawaran resmi terkait hal tersebut. Ia pun mengaku tidak dihubungi oleh siapapun. Namun, jika mendapatkan tawaran, Rudi mengatakan ada berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan. Saat ditanya lebih lanjut, Rudi enggan menjelaskan pertimbangan yang dimaksud. Sejumlah nama diprediksi akan mengisi kursi yang ditinggalkan Juliari. Nama-nama kader PDIP pun muncul dan disebut potensial mengisi jabatan menteri. Mulai dari FX Rudiatmo, Jarod Saiful Hidayat hingga Tri Risma hari ini. Usulan pengganti Juliari disebut jadi wewenang Ketum PDIP Megawati, namun penetapannya tetaplah hak prerogatif Presiden Jokowi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!